Oke, nah selanjutnya kita ke particular statement atau pernyataan khusus dan existential quantifier. Nah, existential quantifier ini yang kita kenal dengan beberapa gitu ya. Beberapa ada, terdapat. Nah, pernyataan khusus ini adalah pernyataan dengan batasan satu atau lebih benda yang masuk dalam kategori. Kalau tadi di universal statement, dia semua benda masuk ke dalam kategori. Kalau di sini hanya cukup batasan satu atau lebih benda yang masuk dalam kategori. Nah, contohnya seperti ini, beberapa S adalah P gitu ya. Nah, beberapa S adalah P kan banyak kemungkinannya ya, bisa jadi seperti ini. Kita punya, kalau misalkan saya gambarkan dalam diagram Venn, kita punya S, lalu kita punya P. Nah, yang dimaksud beberapa S adalah P adalah ini. Bisa juga seperti ini ya. Ini S, ini P. Ternyata kalau semua S adalah P nggak masalah, tapi bisa disebut juga beberapa S adalah P atau kebalikannya. Ini S, ini P. Nah, ini beberapa S adalah P juga kan. Jadi banyak kemungkinannya. Nah, dalam logika beberapa S adalah P diinterpretasikan paling sedikit satu benda adalah S dan ia juga adalah P. Seperti itu. Nah, secara simbolik ini ditulis dengan terdapat X, yaitu X itu dia adalah masuk kategori S, SX, dan juga dia PX. Jadi digabungkan dengan konjungsi dan gitu ya. Kalau misalkan tadi yang universal itu digabungkan dengan implikasi gitu ya. Nah, kalau yang ini dimasukkan dengan konjungsi. Nah, lambangnya adalah seperti ini, terbalik, disebut quantifier eksistensial. Jadi yang mengatakan bahwa benda itu eksis gitu ya, ada, yang merupakan lambang dari ada, terdapat, atau beberapa. Nah, kalau dibacanya gitu, terdapat X sedemikian sehingga X adalah S dan X juga adalah P gitu ya. Oke. Nah, contoh dari existential quantifier seperti ini, beberapa penyakit tidak menular, berarti kita translate ke dalam logika, berarti seperti ini. Terdapat X yang merupakan P dan yang bukan merupakan M. Jadi dia penyakit tapi dia tidak menular. Sehingga P tetapi bukan M gitu. Oke. Nah, tidak ada siswa yang pergi ke sekolah. Kalau tadi tidak ada itu bisa dinyatakan dalam universal quantifier gitu ya. Dalam universal quantifier untuk setiap X, tadi apa? Kalau ini tuh yang sebelumnya untuk setiap X itu, lalu SX tapi dia negasi PX gitu ya. Siswa, maka jika dia siswa maka dia tidak pergi ke sekolah. Nah, ini juga bisa dinyatakan dalam existential quantifier. Berarti adanya di sini dinegasikan karena tidak ada. Oke. Ini kan ada atau terdapat, jadi tidak ada. Jadi ini tidak ada, tidak terdapat X yang merupakan siswa dan dia pergi ke sekolah. Nah, tidak ada X sehingga X adalah S dan X adalah P. Jadi tidak ada yang keduanya secara bersamaan. Gitu ya, paham ya? Jadi frase tidak ada di sini bisa dinyatakan dalam universal quantifier, bisa juga dinyatakan dalam existential quantifier. Nah, perhatikan makna dalam menggunakan simbol. Jadi kadang-kadang ketika kita menerjemahkan bahasa alami atau bahasa yang sehari-hari kita gunakan ke dalam logika, kalimat logika, itu cukup agak tricky karena kadang ada yang tidak masuk akal gitu. Jadi kita selalu berusaha untuk memahami makna dari kalimat yang akan diterjemahkan ke dalam simbolik atau interpretasi logika gitu. Karena ada beberapa kalimat yang ketika dimaknai tidak masuk akal. Contohnya seperti ini. Hanya ular dan kadal yang hidup di gurun pasir gitu kan. Kalau misalkan kita pikir ya hanya ular dan kadal yang hidup di gurun pasir, tapi ketika diinterpretasikan ke logika, tidak mungkin ada hewan yang merupakan dia ular tapi dia kadal sekaligus gitu. Jadi jika sesuatu itu hidup di gurun pasir,
maka ia adalah kadal atau ular. Jadi kalimat bahasa alami, natural language seperti ini harus kita interpretasikan berbeda, karena pada kenyataannya faktanya tidak ada ular dan kadal tidak ada hewan yang merupakan ular dan kadal sekaligus. Gitu. Jadi yang tadinya frase dan di sini kita perlu ubah ke atau agar dia make sense gitu ya, agar dia memiliki makna. Berarti kita ganti. Nah, ini jika sesuatu hidup di gurun pasir, maka ini adalah untuk setiap X yang hidup di gurun pasir, maka dia kadal atau dia ular. Gitu. Ini sama ya, maka tidak mungkin ada hewan yang kadal. Maka kata yang paling tepat adalah seperti itu. Nah, kita balik lalu kita selanjutnya ke logika silogistik. Logika silogistik itu ya sama seperti tadi, logika makna. Jadi, bahasa sehari-hari kadang memiliki berbagai interpretasi, contohnya seperti ini. Manusia purba tinggal di gua. Oke, dari sini manusia purba tinggal di gua. Nah, kita akan pikirkan apakah semua manusia purba tinggal di gua ataukah sebagian saja. Lalu kita masukkan kalimat tersebut ke dalam logika silogistik. Jadi kita mengambil kesimpulan gitu ya, mengambil kesimpulan secara silogisme dari pernyataan ini. Nah, dalam logika silogistik, si pernyataan tunggal itu kita terjemahkan ke dalam pernyataan universal berdasarkan fakta yang ada, atau pernyataan eksistensial quantifier ya, ini pernyataan universal. Nah, karena ada fakta bahwa manusia purba itu hidup dari zaman ke zaman, ada zaman batu, ada zaman logam gitu ya, ada zaman dia berpindah-pindah, berladang, dan tidak selamanya dia di gua lalu mencari buruan. Nah, pola hidup yang berbeda dan bahkan menciptakan hunian sendiri, maka kalimat di atas dalam pernyataan universal kita ubah seperti ini. Jadi, beberapa manusia purba tinggal di gua, karena nyatanya tidak semua manusia purba tinggal di gua. Jadi, ketika kita mengubah suatu kalimat tunggal, seperti ini, dengan kita ingin menambahkan quantifier, kita harus pikirkan dia betulan semuanya atau beberapa. Jadi, dari sini kesimpulannya, karena faktanya tidak semua manusia purba tinggal di gua, berarti beberapa manusia purba tinggal di gua. Lalu kita interpretasikan jadi seperti ini. Terdapat X yang merupakan manusia purba dan dia tinggal di gua. Nah, ini contohnya bagaimana interpretasi secara simbolik dari bahasa-bahasa sehari-hari, bahasa alami atau natural language ini. Yang pertama, misalkan bilangan bulat adalah real, berarti semua bilangan bulat adalah bilangan real gitu ya, semua bilangan bulat adalah bilangan real. Jika X adalah bilangan bulat, ini semua bilangan bulat adalah bilangan real. Lalu kita ubah dengan interpretasi logika, berarti jika sesuatu adalah bilangan bulat gitu ya, maka ia adalah bilangan real ya, maka diinterpretasikan seperti ini. Untuk setiap X, misalkan bilangan bulat dinamakan dengan Z biar relevan dengan simbol yang sering kita gunakan, ZX, maka dia RX gitu. Oke. Nah, di sini segitiga dan persegi adalah bangun datar. Oke, sekarang secara makna, apakah ada benda yang merupakan segitiga dan merupakan persegi sekaligus? Tidak ada kan, kecuali ketika saya bilang persegi dan persegi panjang, karena nyatanya ada benda yang merupakan persegi dan persegi panjang. Walaupun mungkin ketika saya bilang persegi dan persegi panjang, yang dimaksud adalah atau persegi panjang. Karena ketika saya ingin bilang persegi dan persegi panjang tapi yang dicari irisannya, kenapa saya nggak bilang persegi aja gitu ya? Nah, di sini berarti karena di sini ada terdapat dan di sini, dan tidak mungkin ada dua benda segitiga dan persegi sekaligus adalah bangun datar, maka diubah menjadi, diinterpretasi logikanya kita ubah sebagai
atau. Jadi untuk semua X gitu ya, semua sesuatu yang dia merupakan segitiga atau dia merupakan persegi, maka dia adalah bangun datar. Di sini saya B aja ya, merupakan bangun datar. Oke. Nah, sekarang di sini kita lihat yang ketiga, jika Salwa adalah dosen, maka beberapa perempuan adalah dosen. Nah, Salwa di sini kita kita anggap sebagai subjek konstan. Di sini subjek konstan, dia spesifik. Salwanya sebagai subjek konstan, berarti kita interpretasikan bahwa predikatnya dosen dan variabelnya adalah subjek konstan S gitu, di S gitu. Oke, maka beberapa perempuan adalah dosen. Terdapat X, dia PX, dan juga dia dosen, dia perempuan dan juga dia dosen. Tapi di sininya kita menggunakan subjek konstan, yang ini karena ada frase beberapa, kita akan gunakan variabel subjek di sini. Lalu selanjutnya, harimau tidak memangsa kecuali ia lapar. Oke, di sini ada 3 predikat, ada harimau, ada memangsa, dan ada lapar. Jadi kita bisa bilang jika sesuatu adalah harimau, maka ia tidak memangsa kecuali ia lapar gitu. Nah, frase kecuali di sini kita bisa lihat apakah dia dan apakah jika maka. Tidak memangsa kecuali lapar. Nah, di sini ada sebab dan akibat ya. Karena ia lapar, maka ia memangsa gitu ya. Oke. Ini frase di sini kita bisa lihat kalau misalkan karena ia lapar, maka ia memangsa. Nah, kecuali di sini kan berarti dan kecuali dia tidak lapar. Jika dia tidak lapar, maka dia tidak memangsa. Di sini gitu kan, jika dia tidak lapar. Nah, yang ini kalau saya interpretasikan berarti jika ia tidak lapar, maka ia tidak memangsa. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa sesuatu itu harimau jika sesuatu itu tidak lapar maka tidak memangsa. Oke, paham ya? Sesuatu itu harimau maka ia tidak lapar. Jika ia tidak lapar maka ia tidak memangsa. Gitu. Agak paham ya gimana caranya menginterpretasikan dari bahasa alami atau natural language ke logika simbolik. Nah, lalu sekarang semua hari adalah menjenuhkan jika dan hanya jika tayangan di TV bukan kartun gitu ya. Oke. Nah, di sini gimana? Kita punya semua hari menjenuhkan. Berarti di sini untuk setiap X yang merupakan hari gitu ya, HX, maka dia X itu menjenuhkan. Jika dan hanya jika berimplikasi jika tayangan di TV bukan kartun. Jika semua tayangan di TV, oke. Jika tayangan di TV bukan kartun. Nah, di sini X di sini dan Y di sini menggunakan frasa yang berbeda karena X di sini adalah kita menyebutkan sesuatu itu dalam kategori hari, tapi di sini sesuatu itu dalam bentuk tayangan. Jadi boleh aja sih sebenarnya ketika X di sini mungkin sama, tapi lebih baik dibedakan variabel subjeknya karena kita berbicara dalam 2 hal yang berbeda. Tuh, paham ya?